tanpa persiapan, tanpa peralatan, tanpa pengamanan. Hari itu saya minta izin sama istri, saya mau nyari bekicot. Sebenarnya nggak dikasih izin sama istri mas, soalnya resikonya sama hasilnya nggak seimbang kan. Baru pertama kali saya turun ke situ mas ya, itu langsung merinding saya, merinding. Terus tapi bekicot itu ngumpul di situ mas, banyak banget, bener-bener banyak di luar logika saya. Baru sekali itu di hari ke-7 itu, saya mikir apa ini rezeki saya ya. Pas baru mau ngambil, itu kayak batu gede itu jatuh. Saya langsung kaget, telinga saya langsung gitu. Ada yang nyari bekicot, sempat rame juga. Terus ada kejadian, nah ada warga yang dapat bekicot segede buah kelapa, dibawa pulang mas. Disangkanya itu apa namanya, biangnya bekicot gitu, mau diternak, malah dia nggak taunya dia malah sakit, dia udah hampir meninggal mas. Akhirnya mau nggak mau bekicot itu dibalikin ke tempat asalnya, itu tempatnya di kuburan mas. Inilah Om Ahmad Season 5. Urip iku urip. Urip iku urup, hidup itu nyala, merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain, karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Bekicot. Kadang kalau kita lihat hewan itu kayaknya kok geli gitu loh, atau kadang misalnya jijik juga nih misalnya megang bekicot. Tapi ternyata bekicot itu banyak manfaatnya. Bahkan nih disebut lendir bekicot itu bisa jadi salah satu bahan skincare. Nah, hari ini gue kedatangan seorang pemburu bekicot yang punya pengalaman horor. Halo, Mas Raden, makasih nih udah mau jadi narasumber ya. Bekicot tuh diburu untuk apa mas? Kuliner mas. Buat kuliner? Iya. Jadi untuk dimasak gitu Dimasak, ya. Terus buat obat juga kan. Buat obat Bisa juga. buat obat. Di Wonogiri tuh banyak makanan-makanan dari bekicot. Banyak. Sate bekicot, keripik bekicot. Terus ada yang ditumis di oseng gitu. Oke, sehari bisa nangkep berapa bekicot saat itu? Saat itu rata-rata pertama 5 kilo. Cuman dengan berjalannya waktu, mulai pengalaman, tahu tempatnya, tahu berkumpulnya bekicot, itu bisa nyampe 15-20. Sendiri tuh? Sendiri. Jadi buat kalian tahu ya, bekicot itu ditangkap biasanya di malam hari. Dan biasanya kalau habis hujan itu, wah, itu saatnya menangkap bekicot. Nah, seperti apa pengalaman horor Mas Raden ketika menangkap bekicot di sawah pada malam hari? Langsung saja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Selain horor yang bikin merinding, di episode kali ini kita bisa banyak belajar tentang bisnis bekicot. Ya, pengalamannya gimana Mas Raden? Halo, nama saya Raden. Saya mau cerita tentang pengalaman saya, pengalaman sedih dan pengalaman sedikit horor tentang bekicot. Di hari pertama, waktu itu tahun 2020 pas corona, saya bingung. Saya nggak ada pekerjaan, tapi saya punya kewajiban nafkahin anak istri saya. Waktu itu pagi hari sedang depan rumah saya terlintas apa ya, mau ngapain ya, kerja apa ya, terlintas ada bekicot lewat. Dari situ saya mulai Mikir tuh, wah, mikir, kayaknya bisa ya, diwangi. kayaknya bekicot. mungkin bisa dijual gitu ya.
Nah, Memang saat itu sebelumnya profesi apa Mas? Kamu bilang? profesi saya sebelumnya di warung. Oh, tapi tutup karena COVID. Tutup karena COVID, waktu zaman itu tutup, warung sepi, saya mau nggak mau pulang ke rumah mertua nggak ada kerjaan lagi. Jadi saya bingung, Perasaan gimana tuh kalau bener-bener bingung nyari duit saat itu? sedih mas, sedih, bingung, di COVID juga nyari kerjaan susah, udah nggak ada kerjaan, saya bingung, di kampung saya nggak ada pengalaman saya cuma di dunia kuliner. Nah di saat itu mungkin bekicot lewat itu saya terlintas, apa bisa dijual ya? Nah di hari itu juga saya coba buka-buka medsos. Di hari itu saya buka, ketemu pengepul bekicot, cuman harganya sekilo 2.000 mas. Di situ saya bingung, 2.000. Oke lah, ya udah nggak apa-apa, saya coba pengen nyari. Jadi di hari itu tanpa persiapan, tanpa peralatan, tanpa pengamanan, hari itu saya minta izin sama istri. Saya mau nyari bekicot. Sebenarnya nggak dikasih izin sama istri mas, soalnya resikonya sama hasilnya nggak seimbang kan. Sekilo 2.000. Resikonya tempat saya kan masih terkenal angker mistis itu ya mas ya, di hutan, di bukit. Terus masih banyak ular gede itu masih banyak mas, ular gede apa ular mistis juga masih banyak cerita-cerita. Ular kobra pernah ada? Ada mas, malah pernah ketemu langsung saya. Di rumahnya? Di rumah saya pernah, pas anak saya lagi tidur juga pernah masuk ke rumah. Terus kalau di sawah di itu malah banyak. Nah di hari itu, hari pertama itu pas kebetulan gerimis. Istri saya sebenarnya udah ngelarang mas, udah nggak usah nyari kerjaan yang lain, cuman saya kan punya tanggung jawab buat kebutuhan anak istri saya, ya mau nggak mau saya coba. Akhirnya saya coba di hari pertama tanpa perlengkapan, tanpa keamanan, saya jalan. Habis aja nisa, jam 7:30 saya jalan aja kan. Sambil jalan itu sambil gerimis, sambil licin, medannya juga curang. Saya jalan sejauh sekilo, masih belum ketemu namanya bekicot mas. Saya pakai senter yang apa ya, nggak terang gitu mas, apa ya, mendrip gitu, adanya itu. Ya udah saya jalan nyampe 2 km saya dapat bekicot pertama itu di tempat semak-semak, tumpukan kayu apa itu. Biasanya tempat itu ada bekicot, ada ular mas, resikonya di situ. Saya juga masih manual, nyarinya pakai tangan, resikonya nggak saya pikirin, yang penting gimana caranya nyari uang. Di situ saya jalan hari pertama itu saya jalan mungkin kalau ada kali masih jauh 7 kilometeran. Kalau bolak-balik ya mungkin 14 kilo mau pulangnya. Cuman secapek kaki saya, yang penting saya pikiran saya nyari uang gimana. Sambil jalan juga ada suara yang aneh, ada yang kadang merinding, kadang itu. Kalau malam tuh lebih suara itu lebih ke suara burung mas. Cuman burung di malam hari kan bikin merinding mas, kayak kuk 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 gitu, kayak burung hantu apa burung itu masih banyak. Di situ ya sambil jalan juga ada ular lewat, ada itu juga banyak. Cuman saya cuekin aja, yang penting nyari bekicot bisa saya jual. Itu juga harganya juga kan nggak seimbang mas sama resikonya. Kalau inget waktu itu sedih. Cuman mau nggak mau demi anak istri ya udah saya jalanin mas. Di situ belum tren bekicot, itu belum itu. Istilahnya orang bekicot nggak seimbang lakunya gini-gini. Hari pertama sampai jam 1:30 dapat saya sekitar itu, saya pikul kan berat mas. Itu pikiran saya, oh ini lumayan, mungkin ada 10 kiloan lebih. Pas nyampe rumah saya timbang, nggak taunya cuma 5 kilo. Nyampe rumah istri saya nangis, cuman dapat 10.000, resikonya udah ketemu ular, ketemu gini. Nah istri saya ngelarang, udah nggak usah dilanjutin. Itu juga belum saya jual mas. Pengepulnya juga minta minimal 50 kilo baru itu kan. Itu juga bekicot diukur mas, nggak semua ukuran bekicot. Yang segimana? Saya nggak tahu pertama, yang penting ada bekicot saya bawa semua, kecil besar saya bawa. Pas nyampe rumah itu
Nggak taunya yang kecil itu nggak laku mas. Jadi di 5 kilo itu sekitar cuma 3 kilo yang bisa saya jual. Semalam itu Istri nangis tuh situ. nangis di situ. Istri nangis, ya mau gimana lagi kan ya. Hari kedua saya masih jalan, itu hari kedua nggak hujan. Saya jalan hari kedua seperti hari pertama mas ya. Nggak langsung nemu bekicot itu. Karena kita nggak tahu lokasinya, itunya kita belum punya pengalaman. Yang penting kita jalan. Jalan yang namanya di hutan ya, kadang kepleset, kadang itu udah biasa, udah nggak itu mas. Nah, di situ hari kedua itu lain arah saya. Mungkin ke arah kanan, kemarin ke kiri, sekarang ke kanan gitu ya mas. Itu jalan sama seperti hari kedua. Dapat segitu juga mas. Nah, di situ hari kedua berlalu mas. Udah mulai tetangga mulai itu, yang namanya itu kan ada yang nggak suka sama saya ya. Punya suami kerjanya cuma nyari bekicot ini. Nah, itu istri saya udah mulai itu juga sedih. Oh, pas awal nyari bekicot malah Diremehin sama tetangga mas. Yang gini. Nah, yang namanya ada orang nggak suka ya mas. Nah, di situ sedih. Ya udahlah, jalanin aja. Yang penting kita ikhlas, kita nyari rezeki ya udah. Rutinitas ya begitu mas. Nyampe ke hari kelima itu, hari kelima ya. Udah saya bekicot, saya sortir, yang itu janjian sama pengepul. Janjian sama pengepul itu jaraknya sekitar 5 kiloan mas. Bekicotnya nggak nyampe 50 kilo sebenarnya, cuman karena kalau lama-lama ditampung kan mati mas. Akhirnya saya turun pakai motor juga minjem mas, punya ipar saya. Kalau dihitung-hitung jual bekicotnya mau beli bensinnya habis buat beli bensin. Jual bekicotnya waktu itu sekitar dapat uang 50 ribuan, beli bensinnya 30 ribuan. karena jauh ya. Ya jauh. Tempat saya di atas gunung mas, turun ke bawah. Kita kalau nggak pintar naik motor juga bisa jatuh. Nah di situ akhirnya nyampe seminggu. Nah seminggu itu rutinitas seperti itu. Nah yang pas hari ketujuh itu mungkin seminggu itu, nah di situ baru saya ada pengalaman yang mungkin disapa apa gimana ya mas. Nah Gimana ceritanya? itu saya jalan di situ tuh, saya belum tahu nama lokasinya itu. Jalan ada pohon gede, pohon sengon gede banget. Namanya itu apa ya? Telepoan mas bahasa sana. Namanya telepoan, itu sejenis tempat penampungan air kayak danau gitu mas. Cuman udah nggak difungsikan lagi, udah diratakan gitu ya. Cuman dulu ceritanya pernah ada apa namanya itu, bego sama supirnya itu meninggal di situ. Bego tuh apa? Bego itu apa ya mas ya? Ekskavator ya? Oh, alat berat lah. Alat berat ya di situ. Meninggal di situ. Nah, kekubur di situ mas. Ke makan lumpur hidup kayak itu dulu di situ. Jadi di situ nggak ada orang berani jamah. Saya juga nggak tahu yang namanya nyasar. Nyampe ke situ, baru pertama kali saya turun ke situ mas ya, itu langsung merinding saya. Merinding, terus tapi bekicot itu ngumpul di situ mas, banyak banget, bener-bener banyak di luar logika saya. Baru sekali itu di hari ketujuh itu, saya mikir apa ini rezeki saya ya. Banyak tempatnya lempap itu. Pas baru mau ngambil, itu kayak batu gede itu jatuh. Saya langsung kaget, telinga saya langsung gitu. Langsung kan. Nah, habis itu saya nyium bau-bau bakaran singkong gitu mas. Dalam hati saya udah, aduh, ini tempat itu ini kayaknya tempat angker kayak gitu. Cuman pikiran saya yang penting saya nyari duit, nyari itu ya saya